Hai anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita belajar materi IPA. Nah, di mana kita kemarin sudah membahas sekilas tentang bagian-bagian telinga, bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Nah, hari ini kita mengulang kembali, Ibu buat video pembelajaran ini. Kita mengulang dari awal dan bagaimana nanti cara kerja telinganya nanti akan kita tahu ya. Nah, di sini ada pendengaran manusia. Nah, di situ A, bagian dan cara kerja telinga. Nah, yang ini ada yang tahukah ini gambar apa? Ya, pintar. Ini gambar telinga manusia. Nah, di mana telinga itu berfungsi sebagai alat pendengaran. Kalau ada orang ngomong, kita dengar, kita menggunakan telinga kita. Nah, selain alat pendengaran, telinga kita juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, kalian juga boleh baca di buku kalian yang halaman 35 ya. Nah, kemarin kita udah bahas, ada 3 bagian telinga. Itu 1 telinga bagian luar, kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Nah, bagaimana sih cara proses mendengar bunyi itu? Bagaimana telinga kita bisa mendengar bunyi? Nah, di buku kalian yang halaman 36, di situ kalian coba lihat yang di dalam kotak-kotak yang di bawah gambar telinga. Yang pertama itu getaran dari sumber bunyi. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi. Bunyi itu kalau adanya getaran. Kalau misalnya yang Ibu suruh kemarin kalian praktekkan, kalau kalian berbicara maka di sekitar leher kalian itu akan ada bergetar. Nah, ini yang dimaksud dengan getaran dari sumber bunyi. Kemudian panahnya itu ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Liang telinga kalian boleh lihat yang mana di gambar yang kalian sudah gambar atau yang di dalam buku juga. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Jadi kalau setelah bunyi masuk ke liang telinga, bunyi itu akan menggetarkan gendang telinga kita. Nah, dan juga getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lihat, tulang-tulang pendengaran itu berada di telinga bagian tengah yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Koklea tadi udah kalau kalian tulis apa yang Ibu suruh kemarin, koklea itu berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, setelah getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, dari koklea tadi dikirim ke saraf pendengaran, kemudian saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, di sini Ibu ada video tentang bagaimana cara kerja telinga itu. Kalian dengarkan, kalian simak baik-baik ya. Manusia mempunyai 2 pasang telinga yang terletak di samping. Sebenarnya yang bisa kita lihat hanyalah bagian luar dari telinga saja. Telinga sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Lubang telinga fungsinya adalah sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari 1 gendang telinga, tulang pendengaran, serta saluran eustachius. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang paling peka terhadap suara. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang magil, tulang landasan, serta tulang sanggurji. Saluran eustachius ini menghubungkan telinga bagian tengah dan lobang. Saluran ini berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea.
Di dalam rumah siput ini terdapat ujung saraf pendengar. 2. Tingkap jorong. 3. Tingkap benar. Dan yang keempat, 3 saluran setengah lingkaran. Pada pangkal 3 saluran setengah lingkaran terdapat sakulus dan utriculus. Fungsinya untuk mengetahui gerak badan yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagaimana proses keimbangan? Bagaimana proses kita bisa mendengar? Terlebih dahulu kamu harus tahu bahwa bunyi-bunyian bisa sampai ke telinga kita melalui udara sebagai gelombang suara. Karena itu di luar angkasa kamu tidak akan bisa mendengar suara karena tidak ada udara di sana. Pertama-tama udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap ujung saraf pendengar dan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan memberitahu kita apa yang kita dengar. Nah, di sini ada bagian-bagian telinga. Tentunya kita juga tadi udah tahu telinga luar yang apa, telinga tengah yang mana, telinga dalam juga yang mana. Nah, di sini daun telinga yang sebelah kiri, kemudian lubang telinga dan juga liang telinga. Kemudian liang telinga bagian tengah itu ada 3 tulang pendengaran. Itu yang di buku tulang-tulang pendengaran yang berfungsi menuliskan getaran bunyi ke koklea. Nah, di sini ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, yang kedua tulang landasan, yang ketiga tulang sanggurdi. Nah, kemudian di telinga bagian tengah juga ada gendang telinga. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran. Itu di telinga dalam ya. 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran itu berfungsi buat apa? Berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Tadi di video sebelumnya sudah ada kan? Nah, kemudian rumah siput atau koklea. Jadi kalau misalnya ada dibilang rumah siput, bukan rumah siput yang menjalar di tanah ya, tapi ini rumah siput di sini yang dimaksud adalah koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, kalian lihat bagian-bagian telinga dan fungsinya. Tadi juga Ibu sebutkan, tapi ini di sini Ibu cantumkan juga ya. Bagian luar ada daun telinga, kemudian liang telinga. Yang ini telinga bagian tengah, yang pertama gendang telinga, mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian saluran Eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam. Nih, telinga bagian dalam ada apa saja? 3 saluran setengah lingkaran, tingkap oval atau corong untuk meneruskan getaran ke rumah siput atau koklea tadi. Rumah siput mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Kita lihat bagaimana cara merawat telinga yang benar ya. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat telinga? Agar telinga bisa berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan perawatan yang baik pula. Perawatan ini bisa dilakukan dengan cara tidak mendengarkan suara yang terlalu keras dalam waktu yang terlalu lama. Membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga. Jika ada gangguan pendengaran, segeralah periksakan diri ke dokter THT. Jangan memasukkan benda-benda ke dalam telinga, meskipun itu untuk main-main, seperti berak. Nah, kita juga tadi sudah mengetahui dalam merawat telinga atau memelihara kesehatan telinga itu, hentikan kebiasaan mengorek-korek telinga, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras, hindari penggunaan jaga telinga agar tetap kering, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Nah, di sini di poin
Risiko gangguan telinga antara lain yaitu pertumbuhan telinga oleh lelehan lilin dan menyebabkan harus dilakukan operasi. Kemudian hilangnya pendengaran yang bersifat sementara dan kerusakan atau berlubangnya gendang telinga. Kemudian masuknya abu ke dalam gendang telinga dan luka bakar pada gendang telinga dan telinga bagian dalam. Makanya jangan sekali-kali kita menggunakan alat yang seperti benda-benda tajam atau semacam jadi pendorong kotoran telinga kita semakin masuk ke dalam. Jangan kita pakai peniti, jangan pakai lidi, jangan pakai batang korek api kayu itu, jangan ya, karena itu akan merusak telinga kita sehingga mengakibatkan nanti kita yang seperti dibilang tadi, itu akan mengakibatkan ketulian. Nah, misalnya ada yang berdenging-denging kayak gitu di telinganya, gak usah diucuk-ucuk, jangan di ini, coba langsung diperiksakan ke dokter, atau misalnya hanya karena udah biasa seperti itu, bisa dibersihkan dengan benda yang halus seperti katemba, tapi jangan terlalu dikorek terlalu dalam karena itu akan mengakibatkan kotoran telinga kita itu akan semakin masuk ke dalam. Nah, kita boleh lihat yang halaman 37 tentang yang berhubungan dengan frekuensi. Kalian lihat yang B. Di sana yang di halaman 37 buku tema kalian, B. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia, biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Nah, berbicara tentang frekuensi, di sini yang di dalam ini, di sini ada ibu buat frekuensi. Berbicara tentang frekuensi ada 3 bagian. Bunyi dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Apa masing-masing pengertian dari infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik itu? Kita lihat. Infrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Contoh hewan yang mampu mendengarkan bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Kemudian audiosonik, yang dimaksud dengan audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Berarti 20 sampai 20.000 Hz itu disebut dengan audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Audiosonik juga dapat didengar hewan lainnya seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Dan apa itu ultrasonik? Ultrasonik bukan susu ultra ya. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi ultrasonik seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk mencari makan. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, disebut berdasarkan frekuensinya. Disebut apakah bunyi yang dapat didengar manusia? Tentunya sudah bisa jawab dong, yaitu audiosonik. Nah, sekian untuk pembelajaran mengenai frekuensi dan mengenai bagian-bagian telinga, bagian luar, tengah, dan dalam, dan bagaimana cara kerjanya ya. Selamat menyimak.